Siapa? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Mufidah. Waalaikumsalam, Pak. Ya, kita akan lanjut ya materi kita semester pendek. Saya sudah langsung record ini. Ini bahasan kita adalah menyangkut apa yang menjadi dampak dari korupsi itu. Saya akan keluarkan tayangannya. Nggak ada, Pak. Belum keluar mungkin. Sudah belum? Belum. Belum ya. Oh iya. Udah di sini udah screen. Oh ya. Proses yang nunggu. Nongol? Belum juga. Belum, Pak. Lagi loading ya, Pak. Udah, Pak. Oke. Baik, Mufidah, bahasan kita apa yang menjadi dampak daripada korupsi itu dalam sebuah negara. Jadi korupsi itu selain merusak tatanan akhlak, ya kan, tataran aturan, juga dampaknya adalah merugikan keuangan negara dan ekonomi secara keseluruhan. Ya, Ya, Pak. pernah dibahas kemarin tuh korupsi itu akan merembet kemana-mana dampaknya. Namanya pemotongan uang. Ya, kalau bicara keuangan korupsi itu bukan hanya keuangan kan, di birokrasi itu akan punya dampak merugikan ke bawahnya, biasanya seperti itu. Ya, jadi akan merugikan di bawahnya. Hanya kepentingan satu orang, dua orang atau kelompok kecil yang sesungguhnya itu akan punya dampak sebenarnya untuk kepentingan orang yang lebih banyak. Nah, kemudian menyalahgunakan wewenang juga sama, ya kan? Ini sudah pernah kita sentil, pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pertama, korupsi itu menghambat pembangunan dan kegiatan usaha di Indonesia. Misalnya begini, contohnya, ada seseorang mau buka usaha, ya kan? Investasi apa, misalnya buka usaha apa, tetapi diberikan aturan-aturan sebenarnya tidak perlu, atau ditakut-takuti dan seterusnya, atau dipalaki sebelum dia investasi. Dia orang mau masuk ke Bandar Lampung misalnya, membawa uang 1 triliun katakan untuk buka usaha. Di awal-awal dia membuka sudah dikasih aturan yang yang tidak sesuai aturan sendiri, atau aturan sendiri, pejabat biasanya melakukan itu, yang punya kewenangan untuk memberikan izin. Karena pada dasarnya negara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengelola negara ini sebagai eksekutifnya, sebagai eksekutornya. Jadi izin negara itu melalui izin pemerintah. Nah, kadang-kadang oknum-oknum pejabat di pemerintahan itu memanfaatkan kekuasaan dan kewenangannya itu untuk hal kepentingannya sendiri. Berarti kalau menguasai kayak gitu, Pak, nggak boleh ya, Pak? Ya tidak boleh. Ya, jadi kan dalam prosesnya itu, ya tentu kan orang mau investasi, mau membangun sebuah pabrik misalnya, karena di dimintain uang apa, ya kan belum apa-apa orang sudah rugi dulu. Itu biasanya di awal. Kenapa menghambat pembangunan kegiatan usaha? Misalnya lagi mau buka usaha kecil misalnya, sudah belum apa-apa sudah
diribetkan dengan izin-izin yang tidak masuk akal. Nah, sudah diberikan apa namanya, potong apa, dimintai biaya-biaya apa, yang sesungguhnya itu akan menghambat. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Jadi untuk mendapatkan izin itu harus bayar, harus memberikan upeti, harus memberikan apa. Jadi investor itu kadang-kadang takut, nggak mau. Ketika sudah apa namanya memberi gitu, kadang-kadang tidak diberi izin. Karena apa? Biasanya dikatakan tidak layak, uangnya sudah diambil, tidak memenuhi aturan. Biasanya juga itu ada pengusaha-pengusaha nakal, investor nakal yang hanya untuk kepentingan mereka juga. Tetapi diiming-imingi boleh, padahal sebenarnya tidak boleh. Banyak hal ya, kasus-kasus di lapangan seperti itu. Berikutnya nomor 2, setiap kegiatan perekonomian harus melewati pintu-pintu korupsi. Itu yang saya katakan. Pemerintah itu dalam melakukan pelayanan melalui birokrasi. Birokrasinya yang berbelit-belit. Birokrasi yang panjang. Nggak usah jauh-jauh mau bikin SIM yang hanya 1 lembar. Itu ya, hanya 1 itu dengan proses yang panjang. Oke lah, mungkin di awal itu maksudnya baik, tetapi di proses di lapangan itu hanya asal-asalan. Misalnya ada satu kasus ini ya, misalnya untuk pemeriksaan kesehatan, itu tidak diperiksa benar-benar, hanya sekedar syarat administratif. Adalah harus dibayar tapi kita tidak diperiksa. Nah, padahal pemeriksaan kesehatan itu kan menjamin untuk sehat. Bahwa yang ingin dapat surat izin mengemudi itu harus dalam keadaan sehat, iya. Kadang-kadang ya hanya sekedar pemenuhin syarat saja. Akhirnya biaya untuk uji kesehatan itu dipakai yang tidak sesungguhnya. Itu. Nah, itu hal-hal yang merugikan. Untuk apa gitu? Dari hitungan kertasnya saja untuk apa, nggak ada gunanya. Jadi banyak yang seperti itu. Kemudian misalnya bikin kartu tanda penduduk yang dulu ya banyak berbelit lewat pintu ini. Saya mengalami sendiri dalam proses misalnya mau ini pindah alamat ke mobil saya. Padahal atas nama saya sendiri hanya pindah alamat dari Bandar Lampung ke Pesawaran. Itu luar biasa. Itu berbulan-bulan. Sampai 2-3 bulan itu baru keluar BPKB-nya. Apa sih yang sesungguhnya? Padahal bukan pindah nama ya, pindah alamat. Nah, padahal itu menyangkut saya bayar pajak atau tidak bayar pajak. Saya bayar pajak. Itu yang dikatakan salah satu merugikan perekonomian negara. Bicara negara ini kan bicara seluruhnya, bukan pemerintah saja. Pemerintah itu sekali lagi, ya Mufidaya, harus dipahami ada pemerintah, ada negara. Pemerintah itu yang mengeksekusi sebagai pelaksana kegiatan dalam negara. Itu namanya pemerintahan. Dia diberi kewenangan oleh negara untuk mengeksekusi, melakukan sesuatu, ya kan, berbuat sesuatu untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat. Bicara negara itu bicara rakyat. Ya, kalau belajar pendidikan kewarganegaraan, negara itu adalah disebut negara itu ada aturan, ada pemerintahan, ada rakyat, ada wilayahnya. Nah, yang ngurus wilayah, yang ngurus rakyat, yang ngurus aturan itu menegakkan aturan adalah pemerintahannya. Pemerintah itu siapa yang ditunjuk? Dipilih oleh rakyat. Di situ ada birokrat. Ya. Nah, seperti itu pemahamannya. Nah, itulah kira-kira yang paling kasat mata terjadinya korupsi itu. Nah, kenapa ini dimasukkan budaya anti? Ini harus dibudayakan. Bagaimana caranya membudayakan anti korupsi? Ya tidak budayakan supaya tidak terbiasa untuk menyuap. Dibiasakan, budayakan untuk tidak disuap. Begitu. Kadang-kadang begini, kita juga ingin cepat, tidak melalui terlalu panjang,
tetapi kita ingin cepet-cepet terus bayar gitu. Nah, itu yang seperti itu. Yang layani juga sama. Akhirnya yang ngantri tadi, yang lewat jalur benar, ya terlambat. Karena memang harus ngantri. Dan ini juga kadang-kadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum karena minimnya pelayanan. Ya banyak yang akan dilayani. Ini kadang-kadang digunakan seperti itu. Kemudian saya kembali ke yang saya berikan contoh tadi. Untuk mengganti nama di buku pemilik kendaraan bermotor saya itu aja. Ganti alamat saja. Pindah dari Bandar Lampung ke Pesawaran. Nah, kalau jalan kaki dari Bandar Lampung mindahkan ke alamat jalan kaki, didorong mobil itu nggak ada seminggu. Didorong kaki ya. Nah ini ngurus pindah itu sampai 3 bulan baru BPKB-nya keluar. Bayangkan. Ini bagaimana? Nggak masuk akal. Pada waktu bayar juga formulir ini ngisi dipindah sana pindah sini. Waduh. Bikin cetak nomor saja berlama-lama. Padahal kita bayar. Kan bukan gratis. Apakah kita harus bayar seperti ngebayar gaji orang-orang itu? Kan tidak. Nah, artinya dari sudut pelayanan kita masih lemah. Sudut pelayanan itu sangat-sangat menjadi lahannya daripada korupsi di negara kita. Nah, jadi kalau bicara pintu-pintu korupsi itu tadi itu di birokrasi itulah yang membuat muncul kesempatan untuk korupsi. Korupsi itu bukan cuma uang tadi ya, sudah dibahas ya. Korupsi itu bukan cuma uang, tetapi ketika saya berlama-lama di situ, yang saya umpamakan tadi, kalau saya dorong pindahkan mobil saya itu dorong sendiri, didorong, gitu ya. Jalannya kayak ngedorong sepeda gitu, dari Bandar Lampung ke Pesawaran gitu ya. Saya dulu tinggal di Enggal, di kampus kita yang lama itu di Kesaburai. Nah, itu kalau saya pindahkan ke Pesawaran, saya dorong mobilnya itu, nah itu seminggu nyampe kok. Itu sampai berlelah, sampai ini berdarah-darah lah. Nah ini mindahkan surat, alamat, hanya ganti nama alamatnya di situ. Sampai BPKB-nya keluar 3 bulan kalau nggak salah. Bayangkan 3 bulan. Lama bener. Itu hanya padahal nggak ada apa-apa dengan mobil saya itu. Artinya hanya mindahkan alamat, ganti alamat aja. Nggak susah karena saya ganti KTP, pindah alamat ke Pesawaran. Itu saja. Nah, jadi pengalaman saya itu pengalaman real. Dan siapa yang mau coba ya silakan. Begitu waktunya kira-kira. Nah, makanya kadang-kadang proses ini kan dibiarkan. Ini akan memunculkan pikiran orang supaya ya udahlah biarin aja, nggak usah dipindahkan mobil itu gitu kan. Tetapi KTP saya Bandar udah Pesawaran. Ya sudahlah pakai ini aja, pelicin supaya nanti sama. Nah, itulah celah-celah yang kadang-kadang muncul. Jadi yang itu kalau satu, loh kalau 1000 mobil, lama. Bagaimana mobil di Indonesia ini dihitung aja yang perpindahannya seperti apa? Itu kira-kira seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan pintu-pintu korupsi itu. Itu menghambat. Begitu. Saya harus berlama-lama. Kenapa saya sampai harus luangkan waktu ke kantor Samsat itu sampai 3-4 kali. Habis waktu saya. Bensin saya berapa, makan saya berapa. Hanya untuk ngurus itu. Jadi uang saya itu sia-sia untuk apa? Cuma ngurusin kayak gitu. Hanya ngurusin ngeganti alamatnya itu. Nama tidak, hanya ganti alamat, pindah alamat saja. Nah, bayangkan itu. Buang duit berarti Pak. Nah, oke lah, uang yang saya juga bayar itu, kan ada kena bayar itu, kena pajak juga, kena bayar. Istilahnya pindah alamat itu saya kena administrasi juga.
sampai berapa itu ya, saya lupa. Total itu berapa. Di samping bayar pajak. Nah, waktu saya ngurus itu, nah, bolak-balik ke Samsat itu kalau dari pesawaran itu kan, nah, kalau dihitung aja 10.000 lah, kalau 10.000 ya katakanlah dikit lah ya, tapi kan Iya. dikalikan berapa ribu warga negara Indonesia yang melakukan seperti itu. Berapa? Itu kan keuangan negara, itu kan negara, itu rakyat. Nah, itu yang dimaksud dengan merusak keuangan dan perekonomian negara itu. Jadi kalau bisa negara bukan hanya orientasi pemerintah, pemerintah itu justru di celah-celah pemerintah itulah yang terjadi korupsi. Itu. Kalau rakyatnya akhirnya tidak berdaya, harus mengikuti pemerintah karena pemerintah namanya dia yang tukang perintah, gitu. Yang diberi kewenangan oleh negara. Ya pemerintahnya ya rakyat kita juga, tetapi dia diberikan kewenangan. Kadang-kadang di luar kewenangan dia lakukan. Itu kira-kira pemahaman. Nah, hal-hal seperti itu tidak terfikir oleh orang-orang bahwa itu akan merugikan. Contoh waktu saya tadi. Harusnya cukup sekali saya lewat itu dulu pakai drive thru kayak beli apa namanya? Kayak kita ke ATM kan merubah PIN kan nggak susah. Anda punya ATM kan? Itu Iya. cukup diketik di ATM itu nggak ada 5 menit selesai. Betul nggak? Iya. Saya kira sama. Oh, cuman hanya ngerubah PIN kok, itu kan privasi kita. Boleh dong. Kenapa enggak KTP untuk merubah alamat itu boleh kan? Nah, seperti itulah yang kemampuan pemerintah juga yang akhirnya menyebabkan celah-celah terjadinya korupsi itu ada. Korupsi. Nah, itu kira-kira. Ketiga, perkembangan kegiatan usaha terhambat tadi udah sampaikan. Pengangguran makin banyak. Itu dampak yang akan terjadi. Akhirnya semua akan meningkat. Tadinya uang saya misalnya, kenapa menghambat harga barang jasa melambung? Ya itu tadi. Tadi harusnya saya efektif mengerjakan hanya cukup setengah jam, habis waktu saya dari pagi sampai sore. Itu hari pertama, hari keduanya juga dan seterusnya. Ngambilnya juga berlama, ngantri lama. Habis itu waktu harusnya dikerjakan cuma cukup 5 menit selesai, itu sampai 3 kali 24 jam kalau diakumulasi lah gitu saya di situ. Belum bensin saya, belum tenaga saya. Coba kalau waktu 3 hari itu saya lakukan untuk nyangkul misalnya. Saya nanam apa gitu. Wah itu banyak. Benar nggak kira-kira? Iya. Iya. Itu kan sia-sia. Nah, itulah yang namanya sumber daya yang hilang. Nah, ini saya bicara lebih mendasar, lebih real gitu. Jadi tidak mengawang-awang kita. Belum yang lain, itu yang sederhana. Nah, kemudian pendidikan dan kesehatan sangat mahal. Itu dampak berikutnya. Ya gimana nggak pendidikan mahal? Karena kayak saya misalnya seorang dosen, gara-gara itu seperti itu, saya pelayanan ke mahasiswa, pelayanan tentang pendidikan akan berkurang gara-gara ngurus itu. Benar nggak kira-kira? Coba kalau waktu 3 hari itu 24 jam kali 3 itu saya ngurusi mahasiswa, saya membimbing mahasiswa, kan lebih produktif. Nah, gara-gara itu juga seharusnya saya tidak kadang-kadang saya lupa makan, akhirnya saya jadi sakit. Nah, itu kan dampak-dampak yang mendasar itu tidak terlihat. Padahal itu dampaknya. Kayak banyak orang sakit, bisa jadi kayak orang jantungan itu ya. Bisa jadi karena ngelayani kayak gitu atau dilayani seperti itu. Ya, jantungan orang. Bawaannya emosi saja. Ya kan? Nggak bisa kontrol emosi. Betul. Akhirnya ya itu tadi contoh kasus saya tadi aja. Itu kan bikin saya kesal, bikin saya apa? Bukan gembira ya. Akhirnya kesehatan saya menurun. Gitu kira-kira. Nah, itu yang kalau mau dikaji lebih dalam tentang itu. Itulah kira-kira gambaran daripada dampak merugikan keuangan perekonomian negara. Sekali lagi, harus bisa ya membedakan mufidaya antara negara dengan pemerintah. Negara itu total. Nah, presiden itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, itu sistem kita.
Kalau gubernur itu Pak? Ya, kalau itu kepala pemerintahan khusus. Jadi bukan kepala negara, dia bukan apa namanya ini, dia pemerintahan. Bahasanya kepala daerah, tetapi fungsi daerah tidak ada dia, ya kan? Jadi kalau gubernur itu dia apa namanya lebih Pemerintah. murni ke pemerintahan. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah itu pemerintahan itu ya gubernur dan DPRD. Mereka eh, eksekutor semua, pelaksana. Sama dengan pemerintah itu pelaksana. Bupati, wali kota, sama. Kepala desa. Sekarang kan Undang-Undang Otonomi Daerah itu sampai kepada kepala desa. Kepala desa itu sama itu peran dan fungsinya sebagai kayak gubernur, dia diberi anggaran, dia diberi kewenangan kewilayahan, dia diberikan kewenangan untuk membuat aturan. Itu kepala desa itu sama dengan gubernur, wali kota. Beda kalau Anda dengar camat itu tidak boleh, nggak ada Kenapa kewenangan. Pak? Ya aturan seperti itu. Jadi undang-undang otonomi daerah kalau camat atau apa itu kalau di kota itu kelurahan. Sistem administrasi negara kita itu dia hanya kepanjangan tangan pemerintah di tingkatan itu. Kalau kepala desa dia udah ada undang-undang tentang desa. Nah, jadi ada. Ya itu maunya kita. Kenapa Pak? Ya maunya kita. Kita ingin mandiri. Jadi tidak semuanya harus diurusi pusat. Jadi mandiri itu diurusi. Ya kayak nanti Mufidah kalau punya anak 5 gitu, ya kewenangannya dibagikan ke anaknya 5 itu, jangan dikop sendiri pokoknya. Kan begitu kira-kira. Supaya apa? Supaya mandiri. Sekarang Mufidah punya orang tua kan, diberi kewenangannya ketika sudah agak sudah dewasa, diberikan kewenangan. Silakan gunakan ini. Belajar itu seperti itu. Itu kira-kira analoginya. Oke. Saya kira itu bahasan kita sedikit tapi mudah-mudahan membuka pikiran Mufidah tentang Ya Pak. pundi-pundi pengetahuan budaya anti korupsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Belajar terus, oke? Ya Pak. Itu Kita berapa kali lagi ya Pak pertemuannya? 3 kali ya? 3 kali. Ya, 3 kali lagi ya. Ya Pak. Mau berapa kali? Boleh? Kalau mau nambah boleh. Iya, terserah Bapak berapa. Itu 3 kali, ya kan? 3 kali. Ya, kalau mau tidak menambah boleh. 100 kali Pak katanya boleh kita diskusi. Ya Allah. Oke, mungkin gitu dulu pertemuan 3 kita hari kali ini. lagi ya Pak. Oke, ya 3 kali lagi ya. Ya Pak. Jangan belajar sama saya, jangan Ya dibikin Pak. stres, jangan ini ya beban boleh, harus pikiranmu harus begini Vida. Jadi saya itu butuh gitu. Butuh apa yang saya komunikasikan ada manfaatnya. Saya jangan hanya lewat aja ini ya. Jadi adalah yang nyantol di kepala Mufida itu adalah yang nyantol yang bisa diolah di pikiran Mufida. Itu jangan hanya sekedar ritual, itu tidak boleh begitu. Saya juga untuk apa juga kan? Udah ketemu pulang enggak bukan begitu. Adalah jadi diskusi yang bisa diambil gitu, ya kan? Oke? Ya Pak. Ya, gitu ya, selamat lanjutkan aktivitas Mufida. Terima kasih pertemuan ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum stop ini saya.